Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisar Ashari, SPD MSN, dosen tetap Yayasan Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum kita masuk pada substansi mata kuliah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa mata kuliah Kritik Seni adalah mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah Apresiasi dan Kritik Seni Rupa adalah salah satu kelompok mata kuliah bidang keahlian atau MKBK yang membekali mahasiswa mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan kajian. Kritik seni rupa merespon, menafsirkan makna, dan membuat penilaian kritis tentang eksistensi karya seni rupa. Untuk itu, kritik seni rupa berupaya mengekspresikan atau mengklasifikasi karya seni yang berkenaan tentang nilai, kebenaran, kebijakan, kecantikan, dan teknis sebuah karya seni. Sebab keseluruhan komponen tersebut adalah sebuah perangkat yang mendukung terciptanya komunikasi melalui bahasa seni yang disebut karya. Kritik karya seni rupa tidak hanya mengingatkan kualitas apresiasi dan pemahaman terhadap sebuah karya saja, tetapi dipergunakan juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas hasil berkarya. Tanggapan yang disampaikan oleh seorang kritikus akan sangat mempengaruhi persepsi apresiator terhadap kualitas sebuah karya seni. Adapun capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu ada 7 poin. Pertama adalah mahasiswa mengenal paradigma karya dan berkarya melalui kajian apresiasi yang selaras dengan aspek berpikir dalam kritik seni rupa. Yang kedua, mampu menerapkan dan membangun struktur kritik serta instrumen penilaian karya yang sesuai dengan karakteristik karya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan secara utuh seluruh bentuk visual yang melekat pada karya seni rupa. Mahasiswa cekatan dalam menerapkan analisis formal yang sesuai dan tepat saat mengurai serta menganalisis karya seni rupa. Selanjutnya yang kelima, mahasiswa mahir dalam memberikan interpretasi yang jelas dan objektif terhadap eksistensi sebuah karya seni rupa. Yang keenam, mahasiswa mampu memberi justifikasi hasil analisis karya secara ilmiah dan edukatif kepada publik dengan baik. Yang ketujuh, mampu menyusun narasi dan instrumen dengan baik serta penyajian dalam bentuk tulisan. Adapun akhir tahap belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa diantaranya adalah pertama, mampu menjelaskan konsep apresiasi dan kritik seni rupa. Yang kedua, mampu menjelaskan definisi, fungsi, serta tujuan apresiasi dan kritik seni rupa secara luas dan lugas. Yang ketiga, mampu menjelaskan 4 komponen pokok struktur kritik dalam membangun narasi kritik seni rupa. Yang keempat, mampu menjelaskan indikator penilaian karya seni yang berdasar pada karakter dan gaya saat mengapresiasi karya seni rupa. Selanjutnya yang kelima, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan komponen ilmu pengetahuan serumpun dalam
menguraikan esensi karya seni rupa. Kemudian, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan narasi visual yang ditimbulkan oleh cita rasa artistik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan seni dalam kritik seni rupa. Selanjutnya, mahasiswa mampu memanfaatkan estetika sebagai dasar teori apresiasi dan kritik seni rupa. Kemudian selanjutnya, materi pembelajaran dalam satu semester atau bahan kajian tiap pertemuan dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Di antaranya pada pertemuan pertama misalnya hakikat apresiasi dan kritik seni rupa. Kedua, analisis tujuan dan fungsi seni rupa. Komponen dan struktur kritik seni rupa. Selanjutnya, jenis dan tipe-tipe kritik seni. Selanjutnya yang kelima adalah teori dan evaluasi dalam kritik seni rupa. Yang keenam, pertemuan dan kedudukan seni dalam kritik seni rupa. Ketujuh, seni dan ilmu seni. Yang kedelapan, seni rupa dan strukturnya. Yang kesembilan, karya, fungsi, dan elemen seni rupa. Pertemuan ke-10, estetika dalam kritik seni rupa. Yang ke-11, estetika sebagai ruang kontemplasi. Yang ke-12, estetika sebagai kritik formal. 13, estetika dalam eksplanasi sejarah. 14, estetika sebagai objek estetis. Yang ke-15, tinjauan dan corak gaya seni rupa. Yang ke-16, opini kritik seni rupa. Adapun pustaka yang digunakan dalam materi pembelajaran ini adalah pertama adalah Nurjan Bahari tahun 2008, Kritik Seni, Wacana, Apresiasi, dan Kreasi. Yang kedua, Sem Bangun tahun 2000, Kritik Seni Rupa. Anak Agung Made Jelantik tahun 1999, Estetika, Sebuah Pengantar. Edmund Burke Bergman tahun 1967, Art as Image and Ideas. Selanjutnya, Susan Langer, Reflection on Art tahun 1960. Dilanjut Dick Hartoko tahun 1991, Manusia dan Seni. Selanjutnya Herbert Wright tahun 1959, The Meaning of Art. Bambang Sugiarto tahun 2014, Untuk Apa Seni. Jacob Sumarjo tahun 2000, Filsafat Seni. Kemudian Mesar Asari 2016, Kritik Seni, Sarana Apresiasi dalam Wahana Kontemplasi Seni. Pertemuan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan catatan bahwa dalam pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 adalah pertemuan akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah apresiasi dan kritik seni adalah blended learning pada tipe flipped learning yang digabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Pada pembelajaran sistem daring, saya menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Spada, dan juga WhatsApp. Untuk berinteraksi langsung dalam memberi materi kepada mahasiswa, saya mencoba menggunakan Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Sedangkan untuk penugasan, menggunakan aplikasi Spada. Pada tatap muka, saya menggunakannya pada saat masuk materi kontrak perkuliahan
atau materi pembuka, dan pada materi yang dianggap krusial untuk dibahas seperti diskusi atau saat pemecahan masalah. Kemudian video pembelajaran bisa kita saksikan pada video berikut ini. Ya. Nasrun minallah wa batul karim wa batil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, bahwa pertemuan kita untuk hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah apresiasi dan kritik seni. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semua, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pamungkas dalam mata kuliah pembahasan mata kuliah teori. Mengapa saya katakan demikian? Sebab letak dan posisi mata kuliah ini berada pada semester akhir. Harapannya bahwa semua mahasiswa dalam memprogramkan mata kuliah apresiasi dan kritik seni diharapkan telah melulusi semua mata kuliah praktik, mata kuliah teori untuk masuk pada mata kuliah apresiasi dan kritik seni. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut pada pertemuan ini, terlebih dahulu saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk bisa berdoa bersama supaya kita bisa mendapat pengetahuan, pemahaman yang jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Mari kita berdoa, kita mulai. Selesai. Istilah kritik seni yang umum digunakan dalam seni rupa Indonesia merupakan bentuk apresiasi dan sering disebut sebagai kupas seni, ulas seni, atau bahasan seni. Budaya kritik atau mengkritik yang sudah ada dan mengakar dalam masyarakat kita sudah dikonotasikan secara negatif, berarti mencela, menghujat, serta mengecam, sehingga kritik seni Indonesia dianggap kurang dapat berkembang, dan bahkan eksistensinya di perguruan tinggi seni sering dipertanyakan sebab tidak dapat menghasilkan kritikus. Fenomena ini merupakan tantangan berat untuk kita semua agar dapat memberi respon positif kepada semua pihak dalam masyarakat kita yang menyoal tentang kritik Indonesia yang memang sudah sangat kompleks. Kritik seni dalam segala bentuknya dapat digunakan dalam pemahaman dan evaluasi tentang banyak hal. Akan tetapi di dalam dunia seni, penggunaan kritik sudah berlangsung sejak lama dan telah memiliki bentuk yang tegas dan struktur yang jelas pula. Nah, aktivitas pemahaman dan evaluasi kritik memiliki peranan penting di dalam memahami karakter dan melaksanakan prosesnya. Nah, untuk penjelasan sampai di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ardianto, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini menanyakan mengenai kritik seni. Ya, bagaimana membangun kritik yang baik? Karena seperti yang kita ketahui, kami sebagai pemula belum mengetahui bagaimana mengkritik sebuah karya yang baik dan terstruktur. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik. Jadi untuk membangun kritik, jadi ada sebenarnya yang namanya struktur kritik. Jadi letak permasalahan kita di sini adalah membuat sebuah kritik yang ugal-ugalan. Maksudnya yang ugal-ugalan itu yang membuat kritik yang asal, membuat ulasan tanpa dasar yang baik, dasar akademik lah mungkin seperti itu.
Nah, pertama yang harus dipahami di sini adalah struktur kritik. Apa yang dimaksud dengan struktur kritik? Struktur kritik itu ada pola yang mesti harus kita lihat, kita ikuti untuk membangun sebuah kritik. Yang dimaksud dengan struktur di sini misalnya ketika misalnya kita menggunakan teori dari Feldman itu yang menjelaskan betul kepada kita bahwa struktur kritik itu dimulai pada deskripsi. Nah, deskripsi ini melihat bahwa unsur-unsur seni yang ada di dalam sebuah karya yang melekat pada karya itu apa saja. Mulai dari bentuk, mulai dari warna, dan lain-lain sebagainya, itu semua diutarakan, disampaikan dalam bentuk deskripsi. Nah, setelah mendeskripsikan, kita mencoba untuk membuat sebuah analisis formal. Apa yang dimaksud dengan analisis formal? Analisis formal di sini mungkin semacam pisau bedah. Jadi menurut deskripsi yang diberikan, yang disampaikan pada sebuah karya itu, kira-kira analisis formal apa yang cocok digunakan untuk membedah sebuah karya itu. Nah, setelah mendapatkan deskripsi mendapatkan analisis formal yang baik, yang cocok untuk sebuah karya, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu interpretasi. Jadi interpretasi kita buat ini tentu berdasarkan deskripsi dan analisis formal. Jadi menurut pisau analisis yang kita gunakan itu, jadi dia membangun sebuah analisis interpretasi, bahwa interpretasi karya ini akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk kepada komponen kritik. Jadi kritik itu akan terbangun dengan sendirinya. Jadi di dalam pemahaman tentang dalam memahami kritik itu ada yang namanya, di dalam seni rupa itu ada namanya komponen kritik seni. Nah, karena eksistensi karya seni sangat liar dan selalu menyerempet pada bidang keilmuan apa saja yang dianggap logis dan ideal, maka dibutuhkan komponen bidang ilmu lain untuk dapat mengklarifikasi karya seni tersebut dengan baik. Dengan demikian, jenis komponen yang mestinya dimiliki kritik seni untuk mengetahui fungsi adalah jenis pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kritik. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa untuk bidang keilmuan seni rupa sendiri, ketika akan mengulas sebuah karya, itu tidak akan cukup. Kenapa disebutkan tidak akan cukup? Karena seorang seniman ketika misalnya dia berkarya, itu dia bisa menjadi apa saja. Nah, kemudian karya juga yang dibangun itu, karya yang diciptakan itu bisa masuk kepada ranah bidang keilmuan apa. Nah, bisa masuk kepada bidang ilmu sosiologi, antropologi, filsafat, psikologi. Nah, itu semua bisa masuk ke situ. Nah, kalau misalnya kita melihat, coba misalnya kita lihat aktor, seniman, apa dan sebagainya, ketika misalnya dia masuk di film, itu dia bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi dokter, satu orang bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi pilot, bisa jadi apa. Nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa seorang seniman itu dalam berkarya itu selalu liar. Artinya dia tidak pernah terbelenggu dengan satu pemahaman saja. Dia bisa masuk kemana saja. Dia bisa misalnya masuk pada ranah kritikal pemerintah misalnya, bisa menjadi oposisi, bisa menjadi bisa menjadi aktor di dalam sebuah karyanya. Membuat sebuah justifikasi pada karya. Nah, sebab tidak semua jenis kritik itu mampu memberi justifikasi.
Nah, justifikasi ini lebih banyak digunakan oleh jenis kritik jenis kritik formal. Nah, itu. Jadi nanti di sini akan melahirkan sebuah justifikasi. Nah, jadi ketika misalnya kita membangun sebuah struktur di dalam sebuah karya, saya yakin siapapun nanti yang akan dibuat kritik akan karyanya itu, dia tidak akan marah. Nah, beda kalau misalnya kita sekarang ini ketika misalnya masuk dalam sebuah pameran, membangun sebuah opini itu terbentuk di dalam pemikiran kita, kemudian melahirkan sebuah justifikasi itu apakah misalnya nanti baik atau tidak baik. Kalau misalnya tidak baik, itu nanti akan melahirkan sakit hati yang tidak sembuh dari senimannya. Nah, tetapi sebenarnya untuk membahas tentang struktur kritik ini, itu bukan di pertemuan ini. Nanti pertemuan berikut kita akan menjelaskan lebih detail, lebih gamblang bagaimana fungsi kritik itu dia bisa bekerja. Jadi di sini mempelajari kritik seni, maka dari itu kan mahasiswa harus menyelesaikan semua mata kuliah teori yang ada di dalam di dalam seni rupa itu sendiri. Nah, maka dari itu komponen-komponen kritik yang sangat mendukung terbangunnya, terciptanya sebuah kritik yang baik, kritik yang ideal itu tentu terkait dengan ilmu estetika itu sendiri. Nah, ilmu estetika itu adalah ilmu pondasi keilmuan dari ilmu seni rupa. Kemudian kita juga di dalam seni rupa itu, dalam pendidikan seni rupa belajar sejarah seni rupa. Nah, sejarah seni rupa itu kan ada banyak. Ada sejarah seni rupa Indonesia, sejarah seni rupa Timur, sejarah seni rupa Barat, nah dan lain-lain sebagainya. Termasuk sejarah seni rupa Nusantara. Itu. Kemudian ada antropologi seni. Nah, antropologi seni juga sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah kritik. Itu. Termasuk sosiologi seni. Seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya katakan tadi bahwa sosiologi seni dan masuk juga psikologi seni, atau masuk pada ranah manajemen seni. Nah, ada lagi satu yang lebih baru lagi, yang banyak orang gunakan, yaitu semiotika. Nah, semiotika itu adalah ilmu yang terkait dengan tanda. Nah, kenapa demikian? Nah, karena orang seni ketika membangun sebuah karya itu syarat dengan tanda. Tidak terasa kita sudah mendengarkan, sudah menjelaskan tadi tentang bagaimana konsep apresiasi dan kritik seni rupa, atau menjelaskan definisi dan fungsi serta tujuan apresiasi dan kritik seni rupa. Seperti itu. Jadi untuk kesempatan pertemuan hari ini kita sudahi untuk pertemuan ini. Jadi kita nanti masuk pada materi lain untuk mata kuliah kritik seni rupa. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.